What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas harga resmi iPhone 14 Pro di Indonesia. Apakah worth it untuk dibeli iPhone 14 series? Mau itu iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, ataupun 14 Pro Max. Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, hari ini resmi dari Autores reseller resminya Apple yang di Indonesia yaitu iBox resmi mengumumkan bahwa iPhone 14 series sudah bisa diorder. Nah, diordernya kapan dan berapa harganya? Gua kasih tahu sekarang. Gua tadi udah cek di website resminya langsung di iBox di sini ya. Dan ini untuk iPhone 14 Pro langsung di bagian depannya, mau iPhone 14 ataupun 14 Plus juga serta 14 Pro Max. Di sini tulisannya terlihat jelas ya, langsung untuk pre-order tanggal 28 Oktober. Lalu untuk available-nya atau tersedianya itu tanggal 4 November. Ya, tadi udah gue udah tes sengaja, gue login account gue, terus gue untuk tes untuk beli gitu ya. Jadi masih tulisannya pre-register. Ya iyalah, ngapain sih rajin banget untuk tes beli ya. Padahal emang belum dibuka, masih pre-register karena tanggal 28 Oktober seperti iBox sudah umumkan di sini tulisannya ya. Dan langsung aja untuk harganya kita akan bahas mulai dari iPhone 14 dulu ya. Di sini untuk iPhone 14-nya, nah ini dia harganya. iPhone 14 di harga 16 juta atau 15,999. Lalu untuk iPhone 14 Plus itu ada di harga 17,99 atau 18 juta. Nah, ini dia sedikit perbedaan ya dibanding tahun lalu ya. iPhone 13 ini sepertinya lebih naik atau lebih meningkat sekitar 1 sampai 1,5 juta. Kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah di komen. Kalau di sini yang iPhone 13 tahun lalu itu sekitar 14,5 juta ya. Kalau iPhone 14 sekarang di 16 juta. Jadi cukup signifikan harganya kenaikannya, dan begitu juga iPhone 14 Plus juga ya, seperti itu. Tapi sebenarnya poinnya adalah yang paling kerasa di 14 Pro. Ya sebenarnya semuanya kerasa juga sih kenaikan harganya ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga fiturnya juga lebih baru ataupun ya perkembangan juga, jadi harga kalau meningkat ya mau nggak mau kita harus wajarkan kayak gitu. Oke, itu untuk iPhone 14 dan 14 Plus. Sekarang kita cek untuk yang iPhone 14 Pro serta 14 Pro Max. Kebenaran gue sudah menggunakan iPhone 14 Pro, oke. Ya, untuk iPhone 14 dan 14 Pro nya itu ada di harga, nah iPhone 14 Pro ada di harga 20 juta atau 19,999. Nah, untuk 14 Pro ada di 21,999. Jadi cukup kelihatan ya perbedaan harganya ya. 14 Pro dibanding 13 Pro tahun lalu, iPhone 13 Pro di iBox itu seingat gue di 18,5 juta atau 18,499 biasanya. Nah, ini 14 Pro di harga 19 juta, hampir 20 juta. Wow. Harganya sedikit beda tipis dengan iPhone gua yang dimana iPhone internasional. Kalau lu nonton video gua di sini, nah di situ adalah rinciannya terkait daftar IMEI, bayar pajak, harga si iPhone 14 Pro-nya. Sudah gua bahas detail full di video tersebut. Gua sudah hitung-hitung perbedaannya. Ternyata apabila teman-teman ini di luar pre-order sama toko online ya, apabila teman-teman datang ke Singapura gitu ya kan, terus kalian beli 14 Pro itu seharga 1.649 Singapura dolar, dan itu kalau kita rupiahin kalau nggak salah di 17,5 atau 17 juta 500-an. Coba kita cek. Oh, sekarang udah naik dolarnya. Untuk Singapura dolar 1.649 harga iPhone 14 Pro, kalau kita rupiahkan sekarang sudah menjadi 18 juta. Padahal minggu lalu atau 1 bulan lalu gua beli masih di 17,5. Jadi naik gope harga dolarnya. Jadi wajar kalau misalkan harga 14 Pro ini naik ya. Ya kalau gue sih menilai pada saat gua waktu itu beli di Singapura, karena memang gue disupport sama belanjabos.com. Nah, di situ gue belanja ke sana, iPhone 14 Pro gue di harga 17,5 juta, 1.649. Tetapi dengan dikenakan pajak untuk pada saat gue aktivasi IMEI itu sekitar 3.343.000. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga iBox saat ini, itu kalau nggak salah selisihnya cuma 800.000 seperti itu. Tapi ya tetap ya plus minus ya. Kalau lu berangkat ke Singapura kan juga lu harus ongkos tiket, ongkos penginapan, belum makannya gitu ya. Jadi ya tetaplah ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi di sini untuk harganya gue kasih tahu 14 Pro di 20 juta. Lalu untuk 14 Pro Max-nya ini di 21,999. Dan semua harga tadi yang udah gue kasih tahu itu adalah harga startnya atau paling terendahnya. Jadi kalau misalkan 14
Pro. Kenapa harganya 999 ini? Ya, itu di harga dengan kapasitas 128 GB. Oke, untuk warna itu tidak ada varian harga ya, warna bebas, milih warna apa aja kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih 128 GB kapasitasnya, ya harganya 19,99, hampir 20 juta. Atau bisa kita katakan 20 juta lah ya. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang 25/6 GB, ya harganya tentunya menaik atau meningkat seperti itu ya. Di sini gua di website iBox-nya langsung. Jadi menurut gua buat teman-teman yang memang ingin membeli, silakan langsung registrasi data kalian di website iBox. Ini gua nggak di-endorse ya. Gua cuman pengen bahas harga resmi aja buat teman-teman dan sekaligus kasih sudut pandang apakah worth it untuk beli iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14. Kalau kalian ingin mau order atau pre-order, silakan langsung aja ke website iBox. Oke, so udah tahu harganya iPhone 14 berapa, 14 Plus berapa, 14 Pro serta 14 Pro Max. Sekarang waktunya kita kasih sudut pandang buat teman-teman membeli. Sejauh ini menurut gua 14 Pro, karena gua menggunakan 14 Pro ya, jadi gua rasa ini sangat aman banget digunakan cuy. Dan ini bener-bener gua ngerasa full power banget ya. Jadi mungkin karena ini juga chipset terbaru, chipset A16 Bionic. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 14 yang udah pernah gua bahas juga di sini, ya di situ masih menggunakan A15 Bionic kayak gitu. Jadi untuk iPhone 14 Pro itu sebenarnya adalah bener-bener bisa kita katakan bahwa iPhone 14 Pro adalah new generation iPhone kayak gitu. Jadi pendapat gua, kalau temen-temen ingin membeli iPhone 14 Pro terus ragu apakah worth it sih dibeli, sebenarnya balik ke kebutuhan ya. Butuh nggak butuh, suka nggak suka, kalau kalian ada rezekinya, ada budgetnya, ya worth it aja. Toh itu uang kalian juga. Kebahagiaan seseorang itu juga beda-beda. Kalau kalian rasa kalian bahagia dengan membeli iPhone 14 Pro, ya kenapa tidak. Tetapi kalau misalkan kalian ada kebutuhan lain, ya udah lebih baik saving money dulu aja kayak gitu. Tetapi secara garis besar iPhone 14 Pro sangat worth it banget untuk kita beli dan kita gunakan sehari-hari ya, dengan fitur barunya Dynamic Island dan tentunya always on display ya. Dan semua itu udah gue bahas di video yang di sini nih. Nah, itu dia. Untuk penggunaan si Dynamic Island, penggunaan fitur-fitur always on display dan lainnya. Buat teman-teman yang lagi mau beli iPhone 14 Pro dan bingung cara menggunakan fiturnya, silahkan nonton video tersebut. Karena menurut gue itu udah gue jabarkan secara detail dalam penggunaannya. Seperti itu. Tapi jujur, yang paling gue suka di iPhone 14 Pro adalah kemudahan kita dalam menggunakan semua aplikasi yang ada. Contohnya misalkan aja, karena ini belum iOS 16.1 sih, jadi belum jalan semuanya. Karena kalau misalkan sudah iOS 16.1, kalian bisa menggunakan Dynamic Island lebih powerful lagi karena fitur-fitur aplikasi yang lain juga akan berjalan. Dynamic Island seperti ini dan tentunya adanya live activity juga ya. Jadi menurut gua iOS 16.1 juga akan dirilis nanti tanggal 25, dan bagi gua ini akan lebih powerful lagi di iOS 16.1 seperti itu. Jadi buat teman-teman worth it atau tidak, sebenarnya balik ke kebutuhan masing-masing dan balik ke budget masing-masing ya. Worth it atau tidak, bagi gue sih worth it aja, karena beda-beda orang ya beda-beda lah, seperti itu. Ya, itu tadi adalah harga resmi iPhone 14 series di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli atau pre-order, silakan langsung ke authorized resellernya Apple yang ada di Indonesia seperti iBox dan lainnya. Dan kalau kalian ragu worth it atau beli, silakan nonton video-video sebelumnya di sini ataupun di sini ya. Tapi bagi gue, menurut gue tetap worth it sih. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.